Hey Tsamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di awal pekan ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Berhubung masih hangat seputar chapter terbaru ini, Tamu akan bahas beberapa hal yang menarik, terutama dengan sebuah panel yang memperlihatkan sepertinya memang kata-kata yang diucapkan penjelajah Lewis Arnold di Elbaf makin lama makin kian menjadi kenyataan. Sepertinya memang ada indikasi waktu terhenti dan jarum jam tak berputar atau sangat lama di negeri Elbaf ini. Nah, topik ini kembali terangkat ketika ada sebuah panel yang memperlihatkan percakapan antara Gaban dan juga Akagami di sebuah kolam air hangat. Pembicaraan Gaban dan juga Shanks di chapter tersebut merasakan perubahan laju waktu. Gaban bilang bahwa dia tidak melakukan hal tersebut selama 3 atau 4 tahun yang lalu. Namun menariknya adalah di sini Shanks malah mengatakan kejadian itu seharusnya selepas kapten mereka ini tiada. Nah, sekarang kita pun bertanya-tanya mengapa ada dua pernyataan yang mereka lontarkan yang berbeda jawabannya. Apa mungkin ini hanya terjadi pada Gaban? Bukan karena Elbaf memiliki kekurangan dalam aliran waktu. Ia adalah seorang pria yang telah menjalani kehidupan yang penuh petualangan, kemudian lebih suka menyendiri di satu tempat dan tidak menemukan sesuatu yang menyenangkan hatinya seperti sebelumnya. Inilah yang membuat hari-harinya berlalu dengan lambat dan berat dan ia kehilangan rasa waktu. Namun kita masih belum bisa berasumsi bahwa ada perbedaan waktu antara Elbaf dan dunia luar. Salah satu alasannya adalah Dory dan juga Brogy berada di Elbaf ketika mereka mendengar berita tentang serangan terhadap Egghead. Mereka berangkat pada hari yang sama dan tiba pada waktu yang tepat, yang menunjukkan bahwa waktu di Elbaf tidak berbeda dengan waktu di seluruh dunia. Yang lebih penting, Shanks juga mengunjungi Maria Joa 1 kali dan itu dari kata-kata Samrock. Mungkin kunjungan itulah yang mempertemukan dia dengan Raja Harald dalam pertemuan yang bersahabat. Mungkin Shanks ingin memperingatkannya bahwa pemerintah dunia sedang berusaha merebut buah yang telah diwariskan turun-temurun dari keluarga kerajaan mereka. Kita kembali ke proses permainan waktu di Elbaf. Mengapa raksasa mengalami hidup 3 kali lebih lama daripada ras lain? Mengapa Lewis Arnold memperingatkan kita agar tidak tinggal terlalu lama di Elbaf? Dan apa yang sebenarnya menjadi rahasia waktu di tanah misterius tersebut? Nah, dikatakan di sini bahwa Elbaf adalah dunia pertama dan tempat matahari mati. Jadi, bagaimana jika inilah informasi penting dan merupakan rahasia lambatnya waktu bagi raksasa? Pada Sensei secara tegas menyatakan bahwa raksasa hidup rata-rata 300 tahun, 3 kali umur rata-rata manusia normal. Ini sekarang masuk akal saat ini karena jumlah hari rata-rata di Elbaf 3 kali lebih lambat. 1 minggu di Elbaf sama dengan 3 minggu di luar pulau. Ini pun menjelaskan mengapa ibu-ibu penjaga di bar mengatakan orang-orang mabuk di sana tidak akan bergeming selama 3 hari. Nah, padahal biasanya seperti yang kita tahu kalau orang mabuk dia akan tertidur sampai keesokan harinya saja. Jadi dengan kejadian ini kita pun bisa serasa mengingat kembali pada acara menginap bersama kru bajak laut topi jerami di Whiskey Peak yang seharusnya berlangsung sepanjang malam. Lewis Arnold di dalam bukunya pun The Man of Glory menyebut jangan berlama-lama tinggal di Elbaf. Hubungan ini pun makin kuat karena nama Lewis Arnold diperkenalkan di Little Garden. Hal yang aneh lagi mengenai subjek ini adalah bahwa Vivi menggambarkan Little Garden sebagai sebuah pulau yang terjebak oleh waktu. Jadi apakah peringatan Lewis Arnold sensitif terhadap waktu? Gaban ingin melanjutkan pembicaraan tentang Little Garden, tetapi disela oleh Ripley yang nongol saja secara tiba-tiba di tempat mereka berdua mandi tersebut. Sangat aneh rasanya ya, mereka berdua seperti bernostalgia dan membicarakan tentang pertemuan mereka dengan Dory dan juga Brogy di Little Garden. Apa mungkin Gaban akan menghubungkan kedua pulau dan hubungan mereka dengan waktu? Apa saja Ripley tak menyela percakapan ini, mungkin saja kita akan mengetahui tentang permainan waktu yang memang ada di negerinya para raksasa ini. Namun, tampaknya rahasia itu akan terungkap dalam 109 tahun terakhir. Kita juga lihat pada chapter terbaru mengenai bagaimana Oda Sensei memperkenalkan Harald muda ini dengan mengatakan umurnya sekitar 45 tahun di usia raksasanya. Ini diselingi dengan 15 tahun menurut usia rata-rata manusia. Jadi bukankah ini sudah aneh? Mengapa Oda memberikan 2 usia kepada para raksasa? Mengapa penting untuk menyebutkan usia para raksasa dibandingkan dengan manusia? Apakah ini ada perbedaan waktu mereka dan juga waktu kita? Jadi, Raja Harald 109 tahun yang lalu pada usia 45 tahun dan 15 tahun menurut usia rata-rata manusia. Oda memilih usia ini karena alasan yang jelas.
Mari kita belajar matematika. 45 dibagi dengan 3 sama dengan 15. Yep, waktu mengembangnya 3 kali lebih lambat dibandingkan waktu nyata, dan ini pun seperti yang kita bahas di awal video ini. Lanjut, sekarang kita kembali ke matahari dan hubungannya dengan waktu. Ada teori di Jepang kuno tentang pembalikan kutub yang akan menyebabkan bumi berputar 90 derajat. Nah, bagaimana jika entah bagaimana Elbaf adalah satu-satunya kota yang tak bergerak dan masih berjalan secepat dunia pertama, yang menjelaskan perbedaan waktu antara mereka dan kota-kota lainnya. Di chapter baru, kita juga mendapatkan bahwa Harald ternyata menikah lebih dari satu, dengan artian bahwa mungkin saja tidak hanya Loki dan juga Hairudin saja yang menjadi anaknya. Sekarang bagaimana jika ada kemungkinan Ripley itu juga keturunan ketiga dari Raja Harald? Pertama, yang paling mencolok adalah tanda di wajah Ripley mirip sekali dengan tanda yang dimiliki oleh Harald. Nah, merujuk ke budaya Viking, ada raja yang bernama Harald Fairhair, raja pertama Norwegia. Ternyata dia punya anak perempuan juga. Namanya adalah Alof Albert Harald Dottir, dan dia dikenal sebagai simbol perbaikan dan juga kemakmuran. Nah, Ripley ini juga selalu ngedukung gerakan damai dan semangatnya memperbaiki keadaan. Harald juga begitu pas dia membangun Elbaf ini. Nah, dari situ apa ada kemungkinan Ripley juga keturunan ketiga dari Raja Harald, sedangkan NG sendiri merupakan keturunan kedua dari Raja Harald. Kita tahu Oda Sensei suka bermain-main dengan silsilah karakter. Bisa saja dia membuat versinya sendiri, di mana Harald punya 2 anak cowok dan 2 anak cewek. Jadi mereka berempat bersaudara, dan masuk akal sepertinya kalau Hairudin dan juga NG ini darah campuran, sedangkan Loki dan juga Ripley darah murni. Jangan lupa juga Loki punya selera cewek yang benar-benar unik. Jadi bukan hal aneh kalau ayahnya Harald juga punya selera yang beda dari manusia biasa. Seperti kita tahu bahwa di chapter terbaru, Ida terlihat benar-benar mirip dengan Lola. Jadi sepertinya Hairudin mempunyai gen raksasa dari ayahnya yakni Harald. Dan budaya di Viking para bangsawan memang membolehkan mempunyai istri lebih dari satu. Yup, jadi sekian pembahasan Tamagon terkait dengan hal ini. Silahkan drop pendapat kalian di kolom komentar jika pendapat kalian berbeda, dan terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu lagi pada pembahasan Tamagon selanjutnya. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.